Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini mari kita eling-elingan mencoba pada hal ini adalah terkait dengan dilarang saat puasa. Hal-hal apa saja yang dilarang saat puasa ini harus pantang dilakukan lagi setelah Ramadan usai atau selesai. Namun sebelumnya kita saling mengingatkan adalah mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal-hal yang dapat kita lakukan seusai bulan puasa ini adalah sangat menentukan apakah puasanya baik atau puasanya hanya mendapat haus dan makan dahaga, lapar saja. Jadi selain makan dan minum, masih banyak hal-hal yang jadi pantangan pada saat kita berpuasa. Larangan-larangan ini bisa jangan coba dijauhi pada saat di bulan Ramadan. Namun di bulan-bulan setelah Ramadan itu bisa dijauhi atau tidak dilaksanakan. Lebih bagus lagi kalau kita bisa secara kontinu atau istiqomah alias tetap menjauhi larangan-larangan di bulan-bulan berikutnya atau seterusnya. Larangan seperti apa itu? Yaitu yang pertama yaitu meninggalkan sholat. Kalau di Ramadan adalah sholatnya rajin karena pahala-pahala dilipat gandakan, termasuk sholat malam itu juga rajin. Namun begitu hari-hari biasa, boro-boro sholat malam, sholat 5 waktu aja kadang-kadang ditinggalkan atau terlambat, tidak tepat waktu. Waktu puasa tepat waktu karena banyak waktunya, mungkin seperti itu. Jadi di bulan puasa ini sepertinya sayang banget ya kalau puasa doang atau kalau puasa saja tapi sholatnya enggak dijaga. Jadi pada bulan kesempatan ini di Ramadan puasa sih puasa, namun sholatnya tidak dilakukan. Apakah ada? Ya, yang tahu adalah pada diri kita masing-masing. Namun harapan kita ya jangan meninggalkan sholat, ingat mengingatkan, karena sholat adalah tiang agama. Sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat 5 waktu tidak dilaksanakan. Seperti apalagi malah subuh habis sholat habis sahur langsung tidur sehingga tidak subuhan. Makanya ada syair kadang-kadang subuh kesiangan, zuhur kerepotan,
asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya apalagi tidur lagi ketiduran. Itulah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sholat merupakan tiang agama. Jadi wajib hukumnya dijalankan. Mau di bulan puasa atau Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Itu. Karena kita tahu bahwa orang Muslim atau orang Islam itu udah jelas. Islam itu harus menegakkan sholat isya. Orang Islam juga harus menegakkan sholat subuh. Dan juga menegakkan sholat Islam, lam luhur. Juga tidak meninggalkan sholat Islam, asar dan maghrib. Itu udah jelas kalau orang Muslim atau orang Islam. Jadi kalau kita mempunyai jati diri, kepercayaan dan agamanya kok Islam, tidak melaksanakan sholat waktu, itu sayang sekali. Meninggalkan sholat itu jelas akan mendapat dosa. Dosa itu yang tahu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ukuran kita bahwa itu adalah perintah Allah, tidak dilaksanakan, itu jelas dosa. Jadi di bulan puasa ini sepertinya sayang banget kalau puasa saja dilakukan dan sholatnya tidak dijaga. Nggak heran kalau banyak yang mungkin selain bulan Ramadan sholatnya masih bolong-bolong, atau ya tadi udah sebutkan subuh kesiangan, luhur repotan. Nah itu. Jadi pas Ramadan tiba mereka jadi rajin sholat. Seperti yang kita tahu, sholat merupakan tiang agama. Tadi kita sebutkan bahwa harus wajib dilakukan agama. Islam, Isya. S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi meski bulan Ramadan telah habis, sebisa mungkin kita harus tetap menjaga sholat kita. Apalagi sholat wajib. Nah, kalau di Ramadan kan sholat wajib rajin, sholat sunnah juga rajin, taraweh, sholat tengah malam. Yang kedua yaitu menjaga emosi, enggak terkendali. Emosi yang bagaimana? Enggak cuma menahan lapar dan haus untuk melatih puasa itu. Puasa mengajarkan kita untuk menahan emosi. Atau yang suka marah-marah, nah itu ya, menjaga emosi dan amarah atau suka marah. Dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, innallaha ma'as-sabirin, dan juga ikhlas dalam mengerjakan sesuatu hal. Dalam menjalani segala sesuatu halnya kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan dikejar-kejar atau disuruh-suruh. Kalau memang itu kewajiban sebagai orang muslim, ya kita laksanakanlah sholat, sabar dalam mengatasi hal-hal. Sebisa mungkin kalau bulan Ramadan selesai tetap belajar untuk mengontrol emosi marah kita, karena hal itu sebenarnya bermanfaat banget. Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi tetangga, bermanfaat di sekitar pekerjaan kita, atau bermanfaat kita berada.
Yang ketiga, yang berikutnya yaitu bohong. Jadi jangan suka bohong. Biasanya kita sering banget dengar orang bilang jangan bohong, nanti puasanya batal. Jadi bohong atau mengatakan sesuatu yang enggak sesuai kenyataan atau kejujuran sejatinya memang harus kita lakukan setiap saat. Termasuk tidak puasa, bulan puasa pun kita juga tidak boleh bohong. Karena apa? Bohong cuma akan merugikan orang. Yang bohong mendapat dosa tentunya. Yang mendengar kebohongan itu bisa mengalami hal yang buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat yaitu mana dan minum berlebihan. Jadi pas puasa kita makan sampai kekenyang-kenyangan, sampai tidak bisa bergerak, atau minumnya sampai keluar lagi sampai kebanyakan. Gak cuma makan minum segala, sesuatu yang berlebihan itu emang gak baik. Kenapa gak baik? Ya contohnya aja air, kalau kebanyakan luber, banjir. Api kalau kebesaran juga kebakaran. Tapi kalau kecil bermanfaat. Bisa bermanfaat bagi kita dan kehidupan. Jadi kalau kenyataannya makan biasanya nanti kita jadi pegah. Kalau makan kekenyangan pegah. Lalu ngantuk, malah kerjanya ngantuk. Jadi sampai tadarus juga enggak. Sholat kadang-kadang ketiduran, ya itu tadi ya. Terus lalai dengan mengerjakan ibadah atau aktivitas lainnya. Yang berikutnya atau yang kelima tadi ya, yaitu ghibah. Kita dan teman-teman yang lainnya biasanya akan mencoba untuk menahan diri agar enggak ghibah, alias ghibah itu apa? Ghibah itu ngomongin orang yang jelek-jelek apalagi. Hal ini memang sulit sih untuk dilepaskan. Kadang-kadang ngomong tanpa kontrol sampai bisa orang marah atau malah bermusuhan. Jadi dihindari hal-hal yang suka ngomongin orang yang jelek. Hal ini memang sulit sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat-lihat, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu sama aja. Apalagi buat yang cewek-cewek khususnya malah lebih. Atau dikenal dengan ngerumpi, ngomongin orang. Jadi hal itu adalah kita tahu bahwa untuk beberapa hal yang dilarang alias tetap menjauhi larangan di bulan-bulan seterusnya, bukan hanya untuk di bulan Ramadan. Itu adalah meninggalkan sholat. Kita juga tidak dibenarkan, tidak boleh emosi, nggak terkendali sampai marah, banyak musuh. Bohong, suka bohongin orang, tidak jujur, itu namanya bohong. Tidak diomongin yang tidak sesuai dengan kenyataan. Juga dan mana makan, walaupun tidak berpuasa, makan dan minum tidak boleh berlebihan. Minum di sini hanya minum yang segar, apa saja. Kalau kelebihan tidak baik. Termasuk juga ghibah. Ghibah atau dikenal dengan suka ngomongin orang. Mungkin itu saja dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari hal-hal yang kita elingan ini, yaitu khususnya bohong, sholat, atau ngomongin orang gitu ya. Dan suka sering emosi, itu pasti tentunya banyak tidak disukai orang. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita dan memberikan iman dan ketakwaan
kepada kita sehingga kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan benar-benar aturan. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Usikum manapsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.